Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Maudi dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan kebijakan publik menurut para ahli. 1. Menurut William Dunn, ada 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu penyusun agenda atau agenda setting adalah sebuah fase dalam proses yang sangat strategis dalam penyusunan kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruangan memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik, dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari isu lain. Tahapan kedua yaitu formulasi kebijakan. Masalah yang sudah ada dalam agenda kebijakan kemudian dibahas dari para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Tahapan ketiga yaitu adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi adalah sebagai memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintah. Bila aksi legitimasi dalam suatu warga diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti perencanaan pemerintah. Namun, warga negara harus percaya bahwa aksi pemerintah yang sah. Dukungan sebagai rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap tidak memihak dan niat tidak memihak terhadap aksi pemerintah yang menolak babak mentolerir pemerintah disonasi. Legitimasi dapat diurus melewati manipulasi simbol-simbol tertentu, di mana melewati proses di orang berusaha bisa sebagai mendukung pemerintah. Tahap keempat yaitu implementasi kebijakan publik, merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengembalian keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Tahap kelima yaitu penilaian atau evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dituturkan sebagai kegiatan yang mencakup estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, kalkulasi dibanding sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tak hanya diterapkan pada tahap akhir saja, melainkan diterapkan dalam sebuah proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat mencakup tahapan perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan sebagai penyelidikan duduk masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan. 2. Proses kebijakan publik menurut Ripley, yaitu penyusun agenda diikuti hasil agenda pemerintah, membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elit politik bukan dianggap sebagai suatu masalah. Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan. Hasilnya, tindakan kebijakan. Pada tahap ini, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan. Kemudian, berusaha membangunkan alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Tahap implementasi kebijakan, hasilnya tindakan kebijakan. Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi kebijakan. Dalam proses implementasi, sering ada mekanisme inisiatif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Tahap evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan. Tindakan implementasi kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan yang memerlukan proses berikutnya, yakni evaluasi dan muncullah kebijakan baru. 3. Menurut Thomas R. D., proses kebijakan publik meliputi beberapa hal. 1.
Identification of police problem. Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan demands atas tindakan pemerintah. Agenda setting. Penyusunan agenda setting merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu. 3. Policy formulation. Formulation merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui insilasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif. 4. Legitimation of police. Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres. 5. Policy implementation. Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi. 6. Policy evaluation. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat publik. Inilah yang dapat saya jelaskan tentang proses pembandingan kebijakan publik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.